Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana penanganan pasca banjir bandang di wilayah Cisolok dan pemulihan dalam membantu perekonomian masyarakat lewat kebun edukasi milenial kepada para pelajar SMK Bayangkara, saat ini kita telah terhubung dengan Babin Kamtibmas Desa Cisolok, Polres Sukabumi, Brigpol AK Mahfudin. Selamat sore Pak AK. Selamat sore, salam presisi Ibu. Bapak mohon izin dapat dijelaskan Pak, bagaimana kondisi terkini pasca banjir bandang di wilayah binaan Anda? Untuk kondisi terkini setelah melakukan penanganan pasca banjir bandang di Desa Cisolok dan Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, untuk saat ini semua sudah berangsur pulih dikarenakan tim dari berbagai unsur yang turun ke lapangan cukup membantu untuk pemulihan pasca banjir tersebut. Untuk saat ini, bagi rumah-rumah yang terdampak atau korban dari banjir bandang tersebut sudah berangsur pulih kembali secara ekonomi ataupun secara kehidupan sehari-hari. Banjir bandang mulai reda. Bagaimana Pak sinergitas antara Polri dan masyarakat dalam penanggulangan banjir? Kami dari pihak kepolisian, institusi Polri, khususnya Babin Kamtibmas yang sebagai ujung tombak di wilayah, kita selalu sinergitas dengan masyarakat untuk pemulihan pasca banjir bandang tersebut. Dari terjadinya banjir bandang tersebut sampai sekarang kita selalu bergotong royong dengan unsur-unsur terkait untuk pemulihan pasca banjir bandang yang ada di desa kami. Kondisi pasca banjir ini Pak, perlahan masyarakat kan mulai kembali menggerakkan perekonomian. Salah satu giat yang Anda lakukan adalah melakukan edukasi petani milenial. Pak, sebenarnya dapat dijelaskan Kak, bagaimana giat ini dijalankan? Mohon izin sebelumnya, memang giat penanaman jagung ini salah satu program Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Kapolri untuk program di kepolisian kita lebih fokus mengarah ke penanaman jagung hibrida ini. Nah, setelah kami lihat potensi yang ada, kami membuat satu program, yaitu program kebun edukasi petani milenial. Karena memang yang terjadi saat ini kita mengarah ke program swasembada pangan, akan tetapi pelaku-pelaku sebagai petaninya cukup menurun. Itu yang menjadi gagasan kami membuat program edukasi kebun edukasi petani milenial ini. Baik Pak Aka, Anda akan mengedukasi pertanian penanaman jagung hibrida. Mungkin dapat dijelaskan Pak bagaimana dan mengapa dipilih jagung hibrida dalam penanaman tersebut? Yang pertama, untuk penanaman jagung ini cukup simpel dan mudah untuk merawatnya. Yang selanjutnya, untuk komoditas jagung hibrida ini di pasar sangat dibutuhkan karena bisa digunakan untuk kepentingan bahan baku yang lainnya. Mungkin itu menjadi salah satu nilai ekonomis mengapa kita memilih untuk menanam jagung hibrida ini. Bapak, mungkin bisa dijelaskan Pak kepada pemirsa Polri TV secara singkat bagaimana cara penanaman jagung hibrida tersebut Pak? Untuk penanaman kita istilahnya melakukan untuk melakukan penanamannya, kita siapkan untuk area penanaman, lalu kita menanamnya bibit jagung tersebut, dan usia dari mulai tanam sampai ke usia panen kurang lebih sampai 4 bulan.
Berarti berapa lama Pak kira-kira petani dapat menikmati hasil panen? Untuk petani bisa menikmati hasil panen tersebut kurang lebih sampai 4 bulan. Dari mulai dari mulai tanam sampai ke hasil panen. Berarti membutuhkan waktu sekitar 4 bulan, Pak. Dan adakah cara pendistribusian hasil panen jagung sehingga para petani tidak dirugikan, Pak, oleh para tengkulak? Untuk saat ini kami khususnya di wilayah Polres Sukabumi, kita ketika mendapatkan hasil panen jagung, kita bekerja sama dengan Bulog. Hasil tersebut kita kirim ke Bulog. Pak Aka, berdasarkan hasil kerja keras Anda, adakah pesan kepada masyarakat tentang siaga bencana dan kreatif dalam memanfaatkan lahan untuk menunjang perekonomian pasca banjir, serta melaporkan ke pihak kepolisian jika terjadi potensi gangguan Kamtibmas? Kepada masyarakat, kami Babin Kamtibmas selalu menghimbau untuk antisipasi kejadian yang di luar perkiraan kita, karena untuk saat ini cuaca cukup ekstrim di Kecamatan Cisolok ini cuaca masih cukup ekstrim, maka berhati-hati dan kedepannya untuk mensukseskan program Bapak Presiden ketahanan pangan ini, mari kita lebih fokus untuk mengembangkan di sektor pertanian, karena hal tersebut bisa membuat perekonomian kita lebih bagus lagi ke depannya. Baik, terima kasih Brigpol Aka Mahfudin, Babin Kamtibmas Desa Cisolok, Polres Sukabumi yang telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore Bapak dan salam presisi. Selamat sore, salam presisi Ibu.